Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ayu Fatimah dengan NIM 3402200092. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas komputer bisnis 2 pertemuan kelima, yaitu mengenai payback period dan juga average rate of return. Payback period sendiri itu merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Untuk average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. Untuk materi payback period dan juga average rate of return di buku komputer bisnis itu ada di halaman 19 sampai dengan 23. Payback period adalah metode yang berdasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah yang pertama, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. Yang kedua, mengabaikan konsep time value of money. Untuk rumus payback period, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun adalah payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B dibagi C dikurangi B dikali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment, A untuk jumlah initial investment, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, untuk C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N ditambah 1. Di sini ada contohnya. Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah sebagai berikut. Yang ini diperkirakan pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, untuk perhitungannya yaitu payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B dibagi C dikurangi B dikali 1 tahun. Nah, untuk 3 itu adalah perkiraan modal kembali. Nah, untuk 35 juta itu dari investasi modal. Nah, untuk yang 17 jutanya itu dari sini. Untuk yang 14 jutanya itu dari sini. Sama ini 17 jutanya dari sini. Nah, ini untuk perhitungannya yaitu 3 ditambah 23.285.714 rupiah dari pengurangan 35 juta dikurangi 17.571.429 rupiah. Nah, dibagi 5.857.143 rupiah dari pengurangan 14.642.857 rupiah dikurangi 17.571.429 rupiah. Nah, ini untuk hasilnya. Lanjut ke average rate of return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. Untuk rumus average rate of return adalah ARR sama dengan rata-rata EAT atau average
earning tax dibagi rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Untuk contohnya di sini ada PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Kita langsung ke Excel aja. Untuk kasusnya itu, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan membangun metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nilai investasinya untuk mesin A 28 juta dan untuk mesin B 32 juta. Umur ekonomisnya mesin A itu 6 tahun dan juga mesin B sama 6 tahun. Untuk EAT-nya, bila EAT-nya sama tiap tahun kita menggunakan rumus SLN dan bila berbeda menggunakan rumus SCD. Untuk mesin A itu ini EAT-nya 8 juta. Karena sama tiap tahunnya, kita bisa langsung double klik aja. Untuk depresiasinya itu kita menggunakan rumus SLN. SLN buka kurung initial investment, lalu kita kunci titik koma 0 karena nilai residu dari mesin A itu 0. 6 itu umur ekonomis dari mesin A. Tutup kurung, enter. Sini kita bisa langsung tarik ke bawah. Untuk cash inflow-nya itu sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk rata-ratanya itu kita bisa langsung blok. Pilih average. Untuk mesin B itu depresiasinya sama dengan SCD buka kurung initial investment dikunci titik koma 5E6 karena nilai residunya itu 5 juta, jadi kita tulis 5E6 titik koma 6 karena tahunnya itu 6. Setelah itu kita bisa langsung tarik saja ke bawah. Nah, untuk cash inflow-nya itu sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu ditarik. Untuk rata-ratanya juga sama, kita bisa di blok, pilih average. Untuk menghitung payback period mesin B itu, untuk cash inflow tahun pertama itu sama dengan kita ambil dari sini, lalu enter. Untuk invest belum kembali itu sama dengan ini investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1.
Nah, untuk cash inflow tahun kedua juga sama, kita ketik sama dengan ambil dari sini, lalu enter. Untuk invest belum kembali itu sama dengan invest belum kembali tahun ke-1 dikurangi cash inflow tahun kedua. Maaf. Nah, untuk cash inflow tahun ketiga kita sama dengan ambil dari sini lalu enter. Nah, untuk kelebihannya itu sama dengan invest belum kembali tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga, maka hasilnya akan min. Untuk kelebihan bulannya yaitu sama dengan dibagi cash inflow tahun ketiga tutup kurung dikali 12. Nah, untuk payback period mesin B itu sama dengan 36 karena jumlah bulan dalam 3 tahun ini oh iya, lupa untuk payback period untuk mesin B itu sama dengan initial investment dibagi rata-rata. Tuh. Lanjut ke ARR. Untuk average of return itu EAT, depresiasi, dan juga cash inflow-nya sama ya. Jadi kita bisa ambil dari sini. Lalu kita tinggal tarik aja. Untuk totalnya itu kita bisa blok lalu pilih auto sum. Untuk depresiasinya juga sama, kita ketik sama dengan lalu pilih depresiasi yang di sini lalu enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Untuk cash inflow-nya itu sama dengan kita ambil dari sini lalu enter. Lalu kita tinggal tarik seperti itu. Untuk totalnya kita bisa blok lalu pilih auto sum. Untuk rata-rata investasi itu sama dengan initial investment dibagi tahun lalu pilih enter. Untuk rata-rata EAT yaitu sama dengan rata-rata EAT dibagi tahun. Untuk average rate of return mesin A itu sama dengan umur ekonomis dibagi rata-rata investasi, lalu enter. Untuk rata-rata investasi untuk mesin B itu sama dengan initial investment dibagi tahun. Untuk rata-rata EAT-nya sama dengan
dibagi untuk average rate of return yaitu sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Jadi, bila menggunakan rumus ARR, pengembalian paling cepatnya itu mesin A, dan bila menggunakan rumus payback period untuk pengembalian paling cepatnya itu mesin B.